Sutioso atau yang akrab dipanggil Bang Yos, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, menargetkan DPD PKPI Bangka Belitung mampu meraih 6 kursi di DPRD. Target itu untuk memotivasi para kader agar berusaha semaksimal mungkin meraih simpati masyarakat. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI Sutioso selalu memotivasi kadernya untuk berusaha meraih simpati masyarakat dalam pemilu 2014 mendatang. Kunjungannya ke Bangka Belitung memberi target kepada pengurus daerah yang ada di Bangka Belitung untuk meraih 2 kursi di DPRD Kabupaten atau Kota, 6 kursi di DPRD Provinsi, dan 1 kursi di DPR RI. Target ini untuk memotivasi para kader agar berusaha semaksimal mungkin dalam meraih perolehan suara di pemilu 2014 mendatang. Sutioso meyakini target yang diberikan kepada setiap DPD dapat memenuhi parliamentary threshold. Sutioso tak terlalu memperhitungkan hasil survei yang menyebutkan PKPI kesulitan mencapai parliamentary threshold. Pada saat sudah dinyatakan kita lolos dan calon tetap legislatif diumumkan, saya lalu keliling ke daerah-daerah. Jadi misi yang saya bawa adalah untuk memberikan pembekalan ya kepada para caleg di semua provinsi. Jadi kalau saya ada di provinsi ini, selalu kecuali pengurus Dewan Pengurus Provinsi Bangka Belitung, semisal di sini dan jajarannya sampai kabupaten kota, juga kita kumpulkan para caleg ya. Caleg kabupaten kota, caleg provinsi maupun caleg DPR RI. Sutioso mengaku pengurus PKPI di tingkat daerah yang dipimpinnya memiliki semangat yang luar biasa. PKPI lolos sebagai peserta pemilu 2014 karena gabungan 13 partai politik. Jika dihitung kekuatan dari perolehan suara 13 parpol pada pemilu 2009 itu, jumlah keseluruhannya mencapai 6,7%. Jumlah itu sudah melebihi parliamentary threshold. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fahru Rozi melaporkan. Meski sudah ada regulasi tentang pemasangan alat peraga kampanye, namun ratusan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan milik parpol peserta pemilu di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara masih terpasang. Bahkan ratusan alat peraga kampanye tersebut hingga kini belum juga ditertibkan oleh Panwas setempat. Keputusan KPU Pusat terkait regulasi pemasangan alat peraga kampanye yang mengatur tentang penempatan alat peraga kampanye sepertinya tak berlaku di Kabupaten Kolaka. Buktinya hingga kini ratusan alat peraga kampanye milik para caleg seperti billboard, baliho, dan spanduk masih juga dijumpai di beberapa tempat umum di Kolaka. Alat-alat peraga para caleg tersebut masih terpasang seperti di pohon, pinggir jalan, bahkan di depan kantor-kantor milik pemerintah, tanpa ada teguran dari pihak pengawas pemilu setempat. Ketua Panwaslu Kabupaten Kolaka Hasnawati yang dikonfirmasi berdalih bahwa pihaknya belum bisa melakukan penertiban karena masih menunggu koordinasi dengan beberapa pihak. Kami Panwas siap melakukan pengawalan dalam hal penertiban baliho itu. Kira-kira kapan actionnya Bu itu? Saya belum bisa memberikan kepastian kapan karena saya sendiri hanya disuruh untuk menunggu kapan hasil koordinasi itu yang dilakukan oleh KPU. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Dedi Kurniawan melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Bayutan mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.